Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ari Praitno dengan NIM F1E1212009 dari R006. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari bab 10 yang berjudul Kewirausahaan, Bisnis Baru, dan Kepemilikan Bisnis. A. Kewirausahaan. 1. Definisi. Wirausaha dapat didefinisikan sebagai usaha mengambil risiko dengan cara menjalankan usaha sendiri serta mempergunakan peluang-peluang yang ada, sehingga tercipta usaha baru atau dengan melakukan pendekatan yang sifatnya inovatif, sehingga usaha yang dikelola berpotensi untuk maju dan berkembang. 2. Hakikat. Seorang wirausaha pada hakikatnya memiliki berbagai ciri, sifat, serta watak yang membedakannya dengan orang-orang biasa. Seorang wirausahawan akan cenderung berkeinginan kuat untuk mewujudkan ide-ide kreatif dan inovatif yang ada di dalam pikirannya menjadi kenyataan. 3. Manfaat. Beberapa di antaranya yaitu A. Sebagai pionir dalam menyediakan lapangan pekerjaan. B. Sebagai kreator utama terciptanya pembangunan bagi lingkungan sekitar. C. Sebagai contoh pribadi yang taat akan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku lainnya. D. Sebagai pribadi pendidik bagi karyawan yang dipekerjakannya, di mana pendidikan tersebut berupa pendidikan kemandirian, disiplin, jujur, dan tekun. 4. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dan bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri. Lalu ada kekurangan, penghasilan yang tidak pasti dan bekerja keras dengan waktu yang terbatas. B. Franchise. 1. Definisi. Franchise adalah suatu bentuk bisnis yang pada dasarnya terdiri dari sebuah organisasi dengan paket bisnis yang teruji pasar yang berpusat pada suatu produk layanan. Memasuki hubungan kontrak dengan pemegang waralaba biasanya perusahaan kecil yang dibiayai sendiri dan dikelola oleh pemilik yang beroperasi di bawah perdagangan nama pemilik waralaba untuk memproduksi atau memasarkan barang atau jasa sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh pemilik waralaba. 2. Bisnis franchise dan pengembangan UKM. Bisnis franchise dapat memegang peran penting dalam pengembangan UKM di suatu negara. Sebab franchise merupakan bentuk kemitraan antara suatu perusahaan besar dengan UKM sebagai pemegang hak atas pengelolaan gerai dengan menggunakan merek dagang franchiser beserta berbagai kemudahan bisnis yang ditawarkan. 3. Peran bisnis franchise terhadap pertumbuhan ekonomi. Bisnis franchise melalui pengembangan UKM mempunyai peran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya dapat berdampak pada perekonomian suatu negara. Pertama, bisnis franchise mengharuskan adanya transfer pengetahuan kepada mitra kerjanya, dalam hal ini UKM. Kedua, bisnis franchise umumnya menerapkan standar dan kualitas tertentu terhadap produk yang dihasilkan, dan kedua hal tersebut tergantung pada masukan dalam proses produksi. Akibatnya, terjadi sinergi antara UKM dan rantai pemasoknya untuk memastikan produk yang sesuai dengan standar dan kualitas yang ditentukan. C. Perusahaan kecil. Peran penting usaha kecil telah disadari di seluruh dunia, tidak saja di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Perhatian pemerintah terhadap perusahaan kecil sangat besar, baik di negara maju maupun berkembang. Di Amerika Serikat telah membentuk sebuah lembaga dengan tugas khusus membantu lancarnya operasi usaha kecil, yaitu Lembaga Administrasi Usaha Kecil. Lembaga yang sama dibentuk pula di Inggris yang disebut Komisi Perusahaan-Perusahaan Kecil. Lalu masuk ke kelebihan. Kelebihannya adalah A. Mengisi ceruk pasar yang terisolasi, B. Layanan pelanggan yang superior, dan C. Biaya yang rendah. Untuk kekurangannya, perusahaan kecil dapat menemukan diri mereka sendiri dalam keadaan rentan selama kondisi kemunduran perekonomian. D. Bentuk-bentuk badan usaha. Jenis badan hukum usaha yang ada di Indonesia bermacam-macam, mulai dari perusahaan perseorangan
firma, sampai bentuk koperasi. Masing-masing badan hukum memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihan dan kekurangannya dapat dilihat dari luasnya bidang usaha yang akan dijalankan, modal yang dimiliki, batas tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pemilik, serta pembagian keuntungan masing-masing usaha. Badan hukum usaha yang ada di Indonesia beragam jenisnya. Di antaranya, 1. Perseorangan perusahaan. Perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan sangatlah sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus sebagaimana bentuk badan hukum lainnya. Di samping itu, pendirian usaha perseorangan tidak memerlukan modal yang besar. 2. Firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma ada 2 cara. Pertama, melalui akta resmi yang proses selanjutnya harus sampai di berita negara. Namun jika memiliki akta di bawah tangan, proses tersebut tidak perlu. Cukup melalui kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Kedua, kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik yang sekaligus bertanggung jawab atas resiko yang mungkin timbul, seperti masalah utang piutang. Modal firma diperoleh dari mereka yang terlibat firma. 3. Perseroan komanditer atau komanditer Vennootschap. Perseroan komanditer atau sering disingkat dengan CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam perseroan komanditer terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Ada 1 atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Perusahaan berbadan hukum CV dijalankan oleh seorang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko atau kewajiban kepada pihak ketiga. 4. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Penyebabnya adalah karena badan hukum jenis ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Kelebihannya antara lain, memiliki bidang usaha yang luas, serta kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas pada modal yang disetor. Pengertian perseroan terbatas menurut undang-undang adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini beserta peraturan pelaksananya. Yang kelima, perusahaan negara. Perusahaan negara atau PN adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modal untuk mendirikan PN adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Perusahaan negara dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Perbedaan wirausaha dan usaha kecil. Perbedaan dari kewirausahaan dan perusahaan kecil sebenarnya sangat mendasar. Pada umumnya perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang ada memiliki badan hukum yang jelas. Berikut beberapa poin penting dalam perbedaan wirausaha dan perusahaan kecil. Di antaranya, 1. Perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang memiliki badan hukum yang jelas. 2. Bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar. Dari sistem manajerialnya pun berbeda. Sistem manajerial kewirausahaan lebih baik dibandingkan sistem bisnis kecil. Dan yang ketiga, kewirausahaan lebih mementingkan hasil dari suatu produknya, sedangkan perusahaan kecil lebih meningkatkan laba yang akan didapatkan. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.